kurang lebih 30 berapa ya? 36 ya, 36% dari harga rumah itu ya. Yang kerja sendiri seolah-olah budgetnya berapa Pak? Ini kan seolah-olah ya, pakai super, cuma malu-malu angkat tangannya. Oh kerja sendiri Bu, super. Loh kok banyak pakai super tapi tadi udah angkat tangannya. Oh angkat ya, oh ya sorry. Bercanda, biar nggak tegang. Ibu pakai super. Oh satu. Bapak pakai kerja sendiri, pakai super. Saya kerja sendiri. Makanya kok nggak ada yang ngaku ya? Kerja sendiri Pak. Kalau pakai kontraktor, berarti mayoritas pakai kontraktor ya? Sama pakai kerja sendiri seolah-olah bagaimana ya, maksud saya seolah-olah itu beda kalau kontraktor. Kalau kontraktor berarti pakai badan usaha ya, kita pakai kontrak per unit sekian. Kalau seolah-olah kita kerja sendiri, dalam artian kita pakai mandor, kita pakai logistik sendiri, itu seolah-olah. Karena saya akan menjelaskan tentu akan berbeda. Ruangnya akan berbeda karena kalau di sini di ruangan ini lebih banyak yang pakai kontraktor, saya menjelaskannya nggak perlu juga sampai ke seolah-olah. Kerja sendiri harus berapa? Rumah satu mana? Berarti kalau Bapak yang pakai kontraktor supernya 168, Bapak kerja sendiri 1,6, berarti ada 200.000 ya. Saya dulu, saya kebetulan ini saja Pak. Saya kebetulan kerja properti itu ya masih muda lah, baru kurang lebih 24 tahun Pak. Saya masuk di properti dari tahun 2000 Pak. Waktu itu bunga KPR itu sampai 24%. Ya, alhamdulillah bisa sampai hari ini dan buat proyek. Karena ini properti sebenarnya. Kemarin saya diskusi dengan Biro Paramount Land. Itu mindset sebagai pengembang properti itu luar biasa. Saya kira Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga harus punya mindset seperti itu. Mindsetnya apa? Sebagai pengusaha properti, pikiran mindset dia setiap tahun kalau dia belanja lahan, dia habisin lahan 20 hektar, dia harus bebasin lahan paling sedikit 10% dari total lahan yang dia sudah habiskan, ya 22 hektar yang dia harus bebasin. Jadi setiap tahun punya ledek. Nah, mindset itu memang harus dibangun. Bapak Ibu semua, kalau tidak punya konsep seperti itu, ada waktu Bapak akan kekurangan lahan. Jadi kalau punya duit, harus bebasin, jadi punya duit, jualan sebelum akhir tahun ini misalnya bangun 100, tahun depannya harus punya 110 unit. Jadi landnya harus bebasin. Kalau enggak, sebelum saya masuk sini, saya cerita sedikit terkait dengan pengalaman saya kenapa bisa. Karena banyak sekali pengembang. Pengalaman saya pernah jadi ketua di Sulawesi Selatan. Pengalaman saya yang bisa eksis sampai hari ini sangat sedikit. Pengembang yang bisa eksis dan bertahan dari tahun 2000 sampai hari ini hanya boleh dihitung jari. Yang muncul pengembang-pengembang baru. Padahal harusnya pengembang lama itu harusnya bisa eksis terus kalau punya mindset itu. Ini penting, saya ingin memberikan gambaran ke semua, karena menurut saya mindset kita sebagai pengusaha properti ini yang kita harus bangun terus. Kalau tidak, ya kita cerita dari marketing, cerita segala macam. Kalau mindset kita bukan mindset pengusaha properti, akan kesulitan. Karena properti harus kita jadikan sebagai suatu industri. Industri yang bahan bakunya lahan. Kalau kita portofolio, sebenarnya lahan itu tidak besar. Konstruksi tadi itu kita hitungan kita 30 sampai 40%, 42% lah. Lahan itu berkisar antara 20%, Pak.
Nah,